warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok bisnis Maggot ingin memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri Ahmad Taufik Aziz dengan NIM 2305 2160 7925. Saya Dera Syamul Jafar dengan NIM 2305 2161 0586 offering A3. Saya Ahmad Rizky dengan NIM 2305 2160 6331 dari offering A3. Ini kami akan presentasikan bisnis kami, yaitu kita budaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa saya memilih bisnis tersebut. Pertama, Black Soldier Fly atau biasa disebut lalat tentara adalah jenis lalat yang mudah dikembangbiakan. Memiliki ukuran pupa yang relatif lebih besar dibandingkan dengan jenis lalat lainnya dan bukan vektor penyakit. Kelebihan lain yang dimiliki larva BSF adalah memiliki kandungan antibakteri dan anti jamur, sehingga apabila dikonsumsi oleh ikan akan menghasilkan daya tahan tubuh dari serangan penyakit, bakteri, dan jamur. Lalat tentara hitam atau Black Soldier Fly ini tersebar hampir di seluruh dunia, layaknya lalat lain. Lalat tentara memakan apa saja yang telah dikonsumsi oleh manusia seperti sisa makanan, sampah, makanan yang sudah terfermentasi, sayuran, buah-buahan, daging, bahkan tulang lunak. Maggot merupakan larva lalat Black Soldier Fly yang merupakan jenis insekta dengan kandungan protein sekitar 40-50% dan kandungan lemak sekitar 29-32%. Karena kandungan nutrisi yang baik tersebut, pakan ternak, maggot dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pakan ternak, kosmetik, dan potensi penggunaan lainnya yang belum dieksplorasi secara mendalam. Metode biokonversi maggot ini menarik karena mempunyai nilai tambah, yaitu menghasilkan produk berupa prapupa yang dapat dijadikan alternatif pakan ternak tinggi protein, sekaligus menjawab permasalahan untuk mengurangi limbah organik, termasuk membuka peluang ekonomi bagi peternak di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Peluang ekonomi ini dapat tercipta karena biaya produksi maggot relatif lebih mudah dibanding harga pakan ternak pabrikan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengkaji biaya yang dibutuhkan dalam produksi maggot menggunakan media limbah, kotoran, dan limbah rumah tangga sebagai upaya menekan biaya operasional dalam budidaya maggot. Hasil akhirnya secara ekonomi dapat membantu para peternak dalam menyediakan pakan alternatif yang lebih murah. Selanjutnya yaitu keunikan dari bisnis yang kelompok kami pilih. Budidaya maggot memiliki keunikan tersendiri sebagai alternatif pakan ternak karena menawarkan solusi yang berkelanjutan, yang ramah lingkungan dan ekonomis. Larva dari BSF dapat mendaur ulang sampah jenis padat maupun jenis sayuran, serta cocok untuk dikembangbiakan secara monokultural karena mudah disebarkan, aman, dan mudah dikembangbiakan di semua kondisi. Tidak mudah terpengaruh oleh mikroorganisme dan tidak mudah terjangkit parasit. BSF juga mampu bertahan dalam kondisi ekstrim dan mampu bekerjasama dengan mikroorganisme yang mendegradasi sampah organik. Keuntungan yang lain adalah larva BSF bukan merupakan vektor suatu penyakit dan relatif aman untuk kesehatan manusia, sehingga jarang dijumpai di pemukiman terutama yang berpenduduk padat. Tom Berlin dan Shepard menyebutkan bahwa koloni BSF yang berkembang di kotoran ayam mampu menurunkan populasi lalat M. domestica sebesar 94-100%. Secara alamiah, larva lalat BSF akan mengeluarkan senyawa kimia yang mencegah lalat M. domestica untuk bertelur di tempat yang sama. Di samping itu, larva BSF dilaporkan bersifat sebagai antibiotik. Studi antibakteri yang dilakukan di Korea menunjukkan bahwa larva BSF yang diekstrak dengan pelarut metanol memiliki sifat sebagai antibiotik pada bakteri gram positif seperti Klebsiella pneumonia, Neisseria gonorrhoeae, dan Shigella sonnei. Sebaliknya, hasil analisis tersebut juga menunjukkan bahwa ekstrak larva ini tidak efektif untuk bakteri gram positif seperti Bacillus subtilis, Streptococcus mutant, dan Sarcina lutea. Selanjutnya,
Usaha ini termasuk jenis usaha yang dapat diklasifikasikan sebagai usaha di bidang agribisnis yang berfokus pada pengelolaan limbah organik dan produksi pakan alternatif. Budidaya ini mengintegrasikan aspek pertanian, peternakan, dan pengelolaan lingkungan, menjadikannya sektor yang inovatif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan limbah organik sebagai bahan baku, usaha ini tidak hanya membantu mengurangi volume sampah, tapi juga menghasilkan produk bernilai tinggi berupa maggot yang kaya akan protein. Di era yang semakin menuntut solusi berkelanjutan dan ramah lingkungan, budidaya maggot menawarkan peluang bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Komoditas budidaya maggot memiliki spesifikasi teknis yang menjadikannya salah satu solusi pakan alternatif ternak yang sangat potensial dalam industri agribisnis modern. Budidaya maggot tidak memerlukan lahan yang luas dan dapat diadaptasi dalam berbagai skala usaha, dari rumah tangga hingga skala industri. Proses budidaya dimulai dengan persiapan media perkembangbiakan yang terdiri dari limbah organik seperti sisa makanan, ampas kelapa, atau kotoran hewan. Limbah ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber makanan bagi maggot, tapi juga membantu mengurangi volume sampah yang dibuang ke lingkungan dan mengurangi polusi yang terjadi di mana-mana. Secara keseluruhan, budidaya maggot menawarkan spesifikasi teknis yang memungkinkan produksi pakan ternak berkualitas tinggi dengan biaya rendah dan dampak lingkungan yang minimal. Ini menjadikannya pilihan bisnis yang menarik dan layak dalam industri agribisnis yang berorientasi pada keberlanjutan dan efisiensi sumber daya. Dengan prospek pasar yang luas dan manfaat lingkungan yang signifikan, investasi dalam budidaya maggot merupakan langkah strategis yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang baik secara ekonomi maupun ekologi. Saya akan menjelaskan tentang tujuan budidaya maggot. Tujuan utama dari didirikan usaha budidaya maggot adalah untuk mengatasi masalah sampah organik di lingkungan dengan cara yang inovatif dan berkelanjutan. Sampah organik yang mencakup makanan, limbah pertanian, dan kotoran hewan seringkali menjadi sumber pencemaran lingkungan dan menghasilkan gas rumah kaca seperti metana jika dikelola dengan baik. Selain itu, dengan mengurangi jumlah sampah organik, usaha budidaya maggot turut berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi tekanan pada sistem pengelolaan sampah kota. Melalui pendekatan ini, usaha budidaya maggot tidak hanya menawarkan solusi praktis dan ekonomis untuk pengelolaan limbah, tetapi juga berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama ada ramah lingkungan. Larva dari BSF dapat mendaur ulang jenis padat maupun jenis cairan, serta cocok untuk dikembangbiakan secara monokultur karena mudah disebarkan, aman dan mudah dikembangbiakan di kondisi semua. Tidak mudah terpengaruh oleh mikroorganisme dan tidak mudah terjangkit parasite. 2. Mempercepat pengomposan. Lalat BSF telah menarik minat peneliti karena kemampuannya dalam merombak limbah organik, khususnya pupuk kandang atau kotoran ternak. Larva lalat BSF dapat dengan sangat cepat mengkonversi bahan organik segar menjadi kompos dan biomasa kaya protein dan lemak. Ketiga, bukan sumber penyakit. Keuntungan lain adalah larva BSF bukan merupakan faktor suatu penyakit dan relatif aman untuk kesehatan manusia sehingga jarang dijumpai di pemukiman terutama yang berpenduduk padat. Di samping itu, populasi lalat BSF mampu mengurangi populasi lalat M. Domestika lalat rumah apabila dalam limbah organik telah didominasi oleh larva BSF, maka lalat M domestika tidak akan bertelur di tempat tersebut. Keempat, pakan ternak dan unggas. Pemanfaatan larva BSF
Sebagai pakan ternak memiliki keuntungan secara langsung maupun tidak langsung. Larva BSF dalam mereduksi sampah, tahap akhir larva yang disebut prepupa dapat dipanen sendiri atau self harvesting, menghasilkan nilai tambah yang tinggi yaitu mengandung protein 40% dan lemak 30% yang digunakan sebagai pakan ikan dan hewan ternak pengganti tepung ikan. Selanjutnya ada luaran. Luaran dari usaha budidaya maggot dalam mengatasi masalah sampah organik di lingkungan sangatlah signifikan dan berdampak luas. Di lingkungan sangatlah signifikan dan berdampak luas. Pertama, mengurangi volume sampah organik yang efektif adalah hasil langsung dari budidaya maggot. Melalui proses penguraian oleh larva lalat black soldier fly, limbah organik seperti sisa makanan dan kotoran hewan diubah menjadi biomasa maggot dalam waktu singkat, sehingga mengurangi beban tempat pembuangan akhir dan mengurangi risiko pencemaran tanah dan air. Selanjutnya ada gambaran umum dan rencana usaha. Pertama, gambaran umum. Usaha budidaya maggot menawarkan solusi inovatif dan berkelanjutan mengatasi masalah sampah organik di lingkungan. Di tengah meningkatnya volume sampah organik yang dihasilkan oleh rumah tangga, industri, dan pertanian, metode tradisional pengelolaan sampah kering kali tidak efektif dan berkontribusi pada penyemaran lingkungan serta emisi gas rumah kaca. Budidaya maggot yang menggunakan larva lalat black soldier fly atau Hermetica illucens menghadirkan pendekatan revolusioner dalam pengelolaan limbah maggot ini. Proses ini hanya mengurangi volume sampah organik secara signifikan tetapi juga menghasilkan dua produk bernilai tinggi, maggot sebagai pakan ternak berkualitas tinggi dan pupuk organik yang meningkatkan kesuburan tanah. Di sisi lain, usaha ini berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Masyarakat dapat terlibat dalam berbagai aspek budidaya, mulai dari pengumpulan limbah organik hingga produksi dan pemasaran produk akhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komoditas produk usaha, yaitu komoditas utama dari usaha budidaya maggot adalah produk-produk yang dihasilkan dari proses penguraian sampah organik yang memberikan solusi multifaceted untuk ramah lingkungan. Pertama, maggot itu merupakan produk yang kaya akan protein dan nutrisi esensial sangat ideal sebagai pakan alternatif untuk ikan, unggas, dan hewan ternak lainnya. Dengan kandungan protein sekitar 40-50% dan lemak 25-35%, maggot tidak hanya berfungsi sebagai pakan berkualitas tinggi, tetapi juga membantu mengurangi ketergantungan pada pakan konvensional yang sering kali mahal dan tidak berkelanjutan. Yang kedua, hasil sampingan dari budidaya maggot adalah pupuk organik yang dihasilkan dari sisa penguraian limbah organik. Pupuk ini kaya akan nutrisi dan mikroba yang bermanfaat untuk kesuburan tanah, mendukung pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan. Dengan penggunaan pupuk organik, kualitas tanah dapat ditingkatkan tanpa ketergantungan pada pupuk kimia sintesis yang merusak lingkungan. Selain itu, produk-produk ini juga memiliki dampak positif dengan pengelolaan sampah organik dan mengubah limbah sumber daya yang berguna. Usaha budidaya maggot membantu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan air, mengurangi emisi gas rumah kaca seperti metana yang dihasilkan dari pembusukan limbah, dan mengurangi pencernaan lingkungan. Selanjutnya adalah manajemen usaha. Manajemen usaha budidaya maggot dari aspek mengatasi masalah sampah organik di lingkungan haruslah terstruktur dan efisien untuk mencapai tujuan keberlanjutan dan profitabilitas. Proses dimulai dengan pengolahan limbah organik yang efektif, di mana sumber limbah seperti sisa makanan, ampas pertanian, dan kotoran hewan dikumpulkan secara teratur dari berbagai sumber, termasuk rumah tangga, pasar, dan peternakan.
Limbah ini kemudian diproses dan diolah sebagai media pembiakan maggot di fasilitas budaya yang higienis dan terkontrol. Secara keseluruhan, manajemen usaha budaya maggot mencakup pengelolaan limbah organik yang efisien, produksi maggot dan yang optimal, pengelolaan dan distribusi produktif, serta edukasi dan pemberdayaan komunitas. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa usaha tidak hanya mengatasi masalah lingkungan tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial berkelanjutan. Contohnya adalah peluang pasar, yaitu yang pertama industri pakan ternak. Pasar besar untuk maggot industri pakan ternak. Maggot yang kaya akan protein dan nutrisi esensial merupakan alternatif pakan berkualitas tinggi untuk berbagai jenis ternak seperti ikan, unggas, babi, dan reptil. Yang kedua adalah pertanian organik, yaitu sisa media dari budidaya maggot yang dalam menjadi pupuk organik memiliki pasar yang berkembang pesat di kalangan petani organik. Pupuk organik yang kaya nutrisi ini dapat meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen tanpa ketergantungan pada bahan kimia sintetis. Yang ketiga adalah industri pet food. Selain pakan ternak, maggot juga memiliki potensi besar dalam industri pet food. Wadung maggot, kering atau tepung maggot dapat digunakan sebagai bahan dalam makanan hewan peliharaan, terutama anjing dan kucing yang membutuhkan diet tinggi protein. Yang keempat adalah pengelolaan limbah. Usaha budaya maggot juga berperan dalam solusi pengelolaan limbah organik, menjadikannya menarik bagi pemerintah, daerah, dan perusahaan pengolahan limbah. Yang kelima adalah edukasi dan penelitian. Di sini ada juga peluang dalam sektor edukasi dan penelitian. Banyak institusi pendidikan yang tertarik pada budaya maggot sebagai bagian dari studi tentang solusi pengelolaan limbah, produksi pakan berkelanjutan, dan inovasi dalam agribisnis. Yang keenam adalah pasar retail atau e-commerce. Dengan meningkatkan permintaan untuk produk ramah lingkungan, maggot dan pupuk organik dapat dipasarkan lalu langsung ke konsumen melalui toko retail dan platform e-commerce seperti Tokopedia dan Lazada. Selanjutnya adalah ekspor. Diekspor sendiri ke negara-negara dengan industri peternakan dan perikanan yang berkembang pesat, terutama di Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Selatan, menawarkan peluang ekspor yang besar untuk produk maggot. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Di sini, yang pertama adalah penelitian dan segmentasi pasar, yaitu identifikasi segmen pasar, mengenali berbagai segmen pasar potensial seperti peternak ikan, unggas, babi, pet food, petani organik, pengelola limbah, dan konsumen air yang peduli lingkungan. Ini adalah branding dan positioning, yaitu branding yang kuat, membuat merek yang mencerminkan nilai-nilai keberlanjutan, inovasi, dan kualitas. Nama merek, logo, dan kemasan harus menarik dan mudah diingat. Yang kedua adalah positioning atau posisikan produk sebagai solusi pakan ternak dan pupuk organik yang ramah lingkungan, efisien, dan kualitas tinggi. Selanjutnya adalah edukasi dan kesadaran. Kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran dengan manfaat maggot dan pupuk organik. Juga gunakan media sosial, blog, webinar, dan seminar untuk mendidik pasar. Selanjutnya adalah saluran distribusi, yaitu kerjasama dengan distributor dengan membangun kemitraan dengan distributor lokal dan regional untuk memperluas jangkauan produk dengan membantu dalam menjangkau petani dan pengecer. Selanjutnya adalah promosi dan penawaran khusus. Promosi perkenalan lalu lakukan dengan promosi seperti diskon, sampel gratis, atau bundling produk untuk menarik pelanggan baru. Selanjutnya adalah pameran dan event. Pameran dan event adalah partisipasi dalam pameran industri pertanian, peternakan, lingkungan untuk mempromosikan produk secara langsung kepada calon pelanggan dan mitra bisnis. Ini adalah strategi digital marketing, yaitu menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan LinkedIn untuk mempromosikan produk, berbagai informasi, dan interaksi dengan pelanggan. Ini adalah
kerjasama dan kolaborasi. Dan di sini ada dua, yaitu pemetaan strategis, bangun pemetaan dengan organisasi lingkungan, institusi penelitian dan komunitas petani dan peternak untuk meningkatkan jangkauan dan rentabilitas produk. Yang kedua adalah CRS atau inisiatif lingkungan dengan melibatkan usaha dalam inisiatif Corporate Social Responsibility atau CRS yang berfokus pada pengelolaan limbah dan keberlanjutan lingkungan untuk membangun citra positif dan mendukung promosi produk. Sekian presentasi dari bisnis yang kelompok kami pilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok kami. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas kewirausahaan konsumsi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.